Ruang Hening, Ruang Sejuk. Senin 29 November 2021 dalam masa Advent pertama. Peringatan Beato Frederikus dari Regensburg. Bersama saya Leon dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya penyelenggaraan ilahi, puji syukur tak terhingga kami haturkan kehadirat-Mu atas berkat dan penyertaan yang kami terima dan rasakan sampai pagi hari ini. Bukakan mata batin kami agar kami mau mengerti sabda-Mu hari ini dan menjalankannya dengan sepenuh hati. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan bersamamu dan bersamamu juga. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 8 ayat 5 sampai dengan 11. Banyak orang akan datang dari timur dan barat masuk kerajaan surga. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, bapak, saudari-saudara yang terkasih, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Bapa di surga atas segala berkat, rahmat, dan perlindungan yang sudah kita nikmati dan rasakan sampai pada saat ini. Semuanya indah dan semuanya terjadi seturut kehendak Bapa. Setelah membaca Injil hari ini, sekilas saya langsung teringat akan kata-kata yang setiap kali saya ucapkan dalam perayaan Ekaristi. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya. Tetapi bersabdalah saja, maka saya pasti sembuh. Adalah seorang perwira dari Kekaisaran Romawi yang berusaha mencari pertolongan untuk menyembuhkan hambanya yang sedang terbaring karena lumpuh dan menderita. Ketika Tuhan Yesus menyanggupi untuk menyembuhkan dan berusaha untuk datang, maka segera perwira tersebut merasa tidak layak didatangi rumahnya. Perwira itu merasa bahwa Tuhan Yesus cukup berkata sepatah kata saja, tanpa harus bertemu muka, maka bawahannya pasti sembuh. Ada apa ini ya?
Dalam perenungan saya yang sederhana ini, saya menemukan bahwa ternyata si perwira ini adalah seorang yang tahu diri dan situasi. Dia cari cara bagaimana caranya sampai ketemu orang yang bisa menyembuhkan bawahannya. Ketika dia sudah yakin, loh ternyata orang Yahudi. Orang Yahudi dan Romawi saat itu sedang bertikai. Jadi tidak perlu terjadi suasana tambahan yang bisa memperkeruh situasi. Tapi dia mencoba mencari cara. Dan dia mengusulkan kepada Tuhan Yesus. Ternyata si perwira ini juga memiliki kerendahan hati dan keyakinan penuh kepada Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus pasti mau menyembuhkan bawahannya. Wah asik ini. Ini pasti asik. Si perwira mencari cara, lalu dia mengusulkan caranya, mengusulkan sebuah metode supaya tidak memperkeruh suasana. Dan si perwira ini punya keyakinan dan kerendahan hati. Kerendahan hati dan keyakinan bahwa Tuhan Yesus pasti menyembuhkan bawahannya. Sebagai manusia biasa yang penuh dosa, seringkali kita dihadapkan pada situasi yang membuat kita merasa dekat dengan Allah. Lalu kita meminta sesuatu yang sifatnya memaksa kepada Allah untuk mengabulkan. Nah, terus mari kita mencoba belajar dari perwira Romawi ini untuk melihat situasi dan kondisi. Kalau sikon tidak memungkinkan bagaimana? Ya diciptakan. Caranya? Ya ada banyak. Misalkan dengan doa novena. Doa novena membuat kita punya situasi dan kondisi yang tepat. Itu kalau caranya orang Katolik, berdoa novena. Berdoa rosario juga bisa. Doa-doa apapun yang bisa membuat kita menyiapkan situasi yang terbaik. Ada sebuah cerita kemarin dalam sebuah perjalanan di sebuah pertokoan, saya melihat banyak peristiwa anak kecil ketemu dengan bapak ibunya dan dengan polos dan keyakinan meminta kepada ibunya atau kepada bapaknya untuk memberikan apa yang dia mau. Dalam satu peristiwa, ini kenyataan ini. Ada seorang anak kecil yang berteriak nyaring di sebuah pertokoan. Mami, where are you? Saya bingung, anak sopo ya? Terus saya mendengar si ibu menjawab, I'm here. Lalu si kecil berlari-lari kecil. Ternyata ibu di sebelah saya. Dan si kecil berkata dengan polosnya, aku menemukan baju princess cantik banget. Anda pasti menebak endingnya kan? Pasti bisa lah. Si kecil mendapatkan baju princess tersebut, lengkap dengan mahkotanya. Kitab suci dalam bacaan hari ini mengajarkan kepada kita untuk yakin sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Yakin bahwa Tuhan Yesus pasti menyembuhkan. Ibu bapak saudari-saudari yang terkasih, hari ini bacaan kitab suci mengajarkan dua hal kepada kita bila kita ingin meminta sesuatu kepada Allah Bapa di surga. Satu, lihat situasi dan kondisi dengan baik. Cari cara yang baik. Kalau nggak ketemu dalam iman Katolik dikatakan kita bisa menyiapkannya dengan berdoa novena, dengan berdoa rosario, dengan semua doa-doa yang ada dalam gereja Katolik. Hal kedua yang kita pelajari adalah dengan kerendahan hati dan keyakinan penuh, yakinlah bahwa Tuhan pasti menyembuhkan, bahwa Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik untuk kita. Mari kita berdoa bagi siapa saja yang hari ini sedang gundah gulana menghadapi hidup. Bagi mereka yang berusaha untuk menemukan jalan Tuhan. Bagi mereka yang lumpuh dan menderita. Semoga mereka semua mendapatkan waktu pertolongan dari Allah. Sehingga mereka boleh memiliki iman kepercayaan yang teguh hanya kepada Allah. Dan semoga renovasi gedung gereja paroki Santo Stefanus berjalan lancar dan selesai tepat pada waktunya.
Bapa yang baik, Sang Raja semesta alam, sudilah mendengarkan doa-doa permohonan kami dan mengabulkannya tepat pada waktunya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.